Ya, kita jumpa lagi. Hari ini kita mempelajari dua aliran filsafat, filsafat pendidikan yang sangat penting sekali, yaitu aliran esensialisme dan perennialisme. Ini dua aliran yang sangat penting yang seharusnya kita bahas satu persatu ya. Tapi karena ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang sangat penting sehingga kalau kita bahas satu persatu kita kekurangan waktu ya. Oleh karena itu saya berpikir sekedar memperkenalkannya saja supaya kalian memahami garis besar dari kedua aliran ini, lalu melihat perbedaannya ya, perbedaan antara keduanya. Tujuan pertemuan kita hari ini, sesi kita hari ini, pertama supaya mahasiswa memahami unsur-unsur pokok dari aliran filsafat pendidikan esensialisme, ya termasuk kelebihan dan kekurangannya. Lalu yang kedua memahami unsur-unsur pokok dari aliran filsafat perennialisme, kelebihan dan kekurangannya juga. Dan yang ketiga, mampu memahami perbedaan dari kedua aliran tersebut, lalu bisa menyimpulkan ya, atau katakanlah memutuskan ya, mana yang menurut kalian ya yang terbaik. Tentu karena itu kesimpulan, berarti keputusannya itu harus didukung oleh argumen ya. Oke, kita mulai dengan esensialisme ya. Esensialisme ini sebenarnya dia mengacu kepada filsafat pasca abad pertengahan ya, Renaissance ya. Jadi Renaissance itu sebuah masa dalam filsafat di mana mungkin ya boleh dikatakan sebuah pemberontakan senyap ya terhadap abad pertengahan, di mana kebenaran didominasi oleh agama atau teologi ya. Sehingga Renaissance sebenarnya adalah kebangkitan kembali filsafat Yunani Romawi ya, filsafat Yunani Romawi ya. Jadi di situ lalu kemudian kuno ya dirindukan dan dihidupkan kembali, terutama awalnya tentu saja melalui bidang seni ya. Dan itu juga dianggap sebagai kebangkitan humanisme ya, kebangkitan kembali humanisme kuno ya. Nah, karena itu memang atribut-atribut yang berkaitan dengan esensialisme itu adalah back to basic ya. Ya, back to basic, kembali ke ajaran-ajaran kuno ya, kira-kira begitu ya. Lalu menekankan pada karakter ya, pembentukan karakter. Itulah sebabnya disebutkan bahwa esensialisme mengacu kepada pendekatan pendidikan tradisional. Upaya untuk menenangkan kembali pentingnya pengetahuan akademik ya, dan pengembangan karakter. Filsafat pendidikan eksistensialisme menekankan kepada kebebasan ya. Jadi boleh dikatakan bahwa pembelajaran ya atau pengajaran di dalam esensialisme fungsinya adalah membuat siswa bebas ya, memiliki kebebasan untuk memutuskan ya, atau bisa mengekspresikan dirinya ya. Dan ini sudah tentu mudah dipahami karena memang ini sebagai bentuk dalam tanda kutip ya pemberontakan terhadap filsafat abad pertengahan yang sangat mengerangkeng kebebasan ya, sangat meringkus ya kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi ya, karena pandangan-pandangan yang berbeda dari ajaran-ajaran teologi ya di abad pertengahan yang masanya 1000-an tahun itu ya, dari abad ke-5 ya sampai abad ke-15 ya, sekitar itu sangat katakanlah
membatasi, ya, bahkan melarang katakanlah kebebasan berekspresi dan berpikir, berpandangan yang tidak boleh berada di luar pandangan gereja, ya. Pandangan yang berbeda akan mendapatkan hukuman, ya. Jadi mudah dipahami munculnya esensialisme yang mengacu kepada filsafat ini, katakanlah menjadikan kebebasan sebagai tujuan. Nah, pendidikan harus dapat membangkitkan kesadaran pembelajar, ya. Dengan sadar, pembelajar dapat memilih dan memutuskan untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi ini menghadirkan sebuah horizon, sebuah suasana yang saya kira menyenangkan, ya, bagi siswa, bagi mahasiswa atau bagi pembelajar, ya, supaya mereka bisa memiliki pandangan sendiri, memiliki kebebasan dalam berekspresi. Nah, pendidikan menekankan pada refleksi personal pembelajar, ya, agar membangun komitmen dan pilihan sendiri untuk meraih sukses, ya. Jadi pendidikan semacam stimulasi, ya, memang memberikan pandangan, memberikan arahan atau materi-materi katakanlah materi acuan utama, tetapi dia memberikan kebebasan kepada siswa naradidik, ya, untuk mendefinisikan dan mengembangkan, ya, dirinya dari asupan-asupan materi yang diberikan. Bagi esensialisme, manusia adalah pencipta esensi dirinya, ya. Jadi inilah tujuan dari esensialisme, karena klaim ontologisnya, ya, atau klaim antropologisnya, ya, bahwa siswa atau manusia atau naradidik memiliki kebebasan, memiliki esensi diri, maka dia punya kebebasan untuk menciptakan, menentukan siapa dirinya dan menjadi apa dirinya. Jadi memang katakanlah materi-materi yang diberikan, buku-buku rujukan yang diberikan adalah buku-buku buku-buku besar, ya, yang buku-buku acuan utama, ya. Tetapi dari situ lalu para naradidik diharapkan berekspresi atau menemukan dirinya sendiri, ya. Pembelajar sadar tanggung jawabnya untuk menentukan kehidupan yang akan dijalani sendiri. Ia menciptakan definisi tentang diri dan cita-cita kehidupannya, ya. Jadi sekali lagi materi-materi pembelajaran itu memberikan stimulasi, mendorong siswa, mahasiswa atau naradidik untuk menemukan esensinya dan lalu merumuskan dirinya sendiri dan cita-cita kehidupannya. Mahasiswa atau naradidik dilihat sebagai individu mandiri, dan pembelajaran disesuaikan dengan kecepatan pembelajaran yang mengarahkan sendiri pembelajaran untuk kepentingan diri. Jadi memang ini agak guru di sini bisa juga berfungsi sebagai motivator sebenarnya, pembimbing, motivator, ya, yang harus bisa mengenal potensi diri setiap naradidik secara individual, ya, supaya bisa membantu naradidik mengarahkan, menemukan dirinya, menemukan potensi dirinya, lalu menjadikan bahan pembelajaran itu untuk membangun dirinya sendiri. Para esensialis itu menekankan agar keterampilan dan pengetahuan akademik yang paling mendasar itu diajarkan kepada semua siswa, ya. Jadi materi-materi yang diberikan itu adalah materi-materi yang dianggap materi yang mendasar, yang betul-betul mendasar, ya. Dan disiplin tradisional seperti matematika, ilmu alam, sejarah, bahasa asing, dan sastra
itu membentuk atau menjadi dasar ya dari kurikulum esensialis. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya, ini masih ya, punya kaitan ya atau masih punya arsiran dengan model liberal arts ya. Jadi selain sains juga humaniora ya, itu diakomodir di dalam model esensialisme. Seperti minggu lalu sudah saya sebutkan bahwa liberal arts itu juga berkembang pesat di abad pertengahan ya, dan juga masih sampai ke abad Renaissance. Dan kita tahu bahwa mereka-mereka yang apa namanya di abad katakanlah dalam tanda kutip ya alumni model liberal arts itu adalah orang-orang hebat seperti katakanlah Shakespeare, lalu para pelukis-pelukis Italia yang sangat terkenal, Leonardo da Vinci, termasuk juga apa namanya ya para musikus-musikus atau para sastrawan-sastrawan terkenal di abad-abad itu muncul dari model pendidikan liberal arts. Dan kita lihat sekarang bahwa esensialisme masih punya arsiran dengan liberal arts. Esensialis tidak menyukai vokasi, ya, keterampilan, ya, penyelesaian-penyelesaian yang memudahkan atau bentuk kursus lain dengan konten akademis yang dipermudah. Ya. Maksudnya mereka mau standarnya tinggi, ya. Jadi tidak mau menggampangkan atau mempermudah sesuatu, ya, dan tidak mau praktis. Ya. Jadi itu yang diajarkan itu hal-hal yang utama untuk pembentukan karakter sebenarnya. Nah, program esensialis secara akademis ketat, ya, baik untuk pelajar yang lambat maupun cepat. Ya. Nah, ini membutuhkan lebih banyak persyaratan inti, hari sekolah yang lebih lama, tahun akademik yang lebih lama, dan buku-buku teks yang lebih menantang. Ya. Jadi, istilahnya dalam model ini, kalau orang belum memenuhi syarat untuk naik kelas, ya nggak bisa. Dia harus ulang. Ya. Jadi syarat-syaratnya sangat ketat. Ya. Itulah sebabnya lebih lama ya. Jadi tidak ada istilah jalur pendek atau misalnya tes ulang ya, tes perbaikan nilai, tidak ada seperti itu ya. Karena dia standar-standarnya baku dan apa namanya tidak ada tawar menawar ya. Karena memang sekali lagi pada pembentukan karakter. Nah, guru esensialis itu dia fokus pada skor tes prestasi ya, sebagai sarana untuk mengevaluasi kemajuan. Jadi apa namanya evaluasi sangat penting ya, karena standarnya tinggi tadi, maka evaluasi prestasi dari setiap siswa secara individual itu dikontrol dengan sangat ketat ya, supaya mengevaluasi kemajuan itu kemajuan per individu ya. Jadi sekali lagi standar-standarnya tinggi dan ketat. Nah, kaum esensialis itu berharap bahwa ketika siswa meninggalkan sekolah, maksudnya lulus, ya, kalau mahasiswa tentu saja ketika lulus, ya, itu mereka tidak hanya memiliki keterampilan dasar dan pengetahuan yang luas, tetapi juga disiplin, ya, punya pikiran praktis ya, yang mampu menerapkan pelajaran sekolah di dunia nyata. Ya. Jadi meskipun standar-standar apa namanya materinya itu katakanlah teoritis dan tidak mau vokasi ya, tetapi apa namanya nalar didik diharapkan bisa menerjemahkan ya, pembelajaran-pembelajaran itu ya di dalam kepentingan-kepentingan praktis mereka dalam kehidupan. Itulah sebabnya katakanlah mereka didorong untuk mengekspresikan, ya, selalu mengekspresikan pemahaman-pemahaman mereka untuk pembentukan diri. Ya. Nah, filosofi pendidikan esensialisme itu menekankan pada standar intelektual dan moral, pengetahuan dan budaya fundamental, dan
secara faktual mendefinisikan kompetensi. Jadi kompetensi standar, istilahnya begini, kalau orang yang tamat, mahasiswa yang tamat dengan menggunakan pendekatan esensialisme, itu tamat itu benar-benar tamat. Artinya lulus itu betul kualifikasinya, kompetensinya sama sekali tidak diragukan. Ya. Karena standar-standar ketat, standar-standar yang baku yang memang sudah terpenuhi. Ya. Baru bisa memantaskannya untuk lulus. Filosofi esensialisme itu menganjurkan pelatihan pikiran, ya. Jadi diskusi-diskusi yang merangsang siswa untuk berpikir, ya, memiliki pandangan, memiliki wawasan, lalu mengekspresikan perspektifnya, ya. Sehingga lewat itu lalu bisa saling memperkaya. Pendidik atau pengajar atau guru, ya, atau dosen, ya, esensialis itu fokus pada transmisi rangkaian topik yang semakin sulit dan mempromosikan siswa ke tingkat atau kelas berikutnya. Jadi semakin naik tingkatnya, ya, itu pembelajaran makin sulit, ya, makin teorinya makin abstrak, ya. Karena dilihat secara linear, ya. Jadi kalau sudah kuasai ini maka naik tingkat lagi, kuasai itu naik lagi, ya. Karena itu boleh dikatakan pendekatannya individu, ya, sehingga bisa memantau kemampuan individu, kemampuan setiap orang, ya, dalam kelas untuk menentukan apakah ini wajib naik ini atau tidak, ya. Nah, subjek itu difokuskan pada konteks sejarah dunia, ya, material dan budaya, lalu bergerak secara berurutan untuk memberikan pemahaman yang solid, ya, tentang masa kini. Jadi memang mata ajar sejarah, humaniora, sastra, ya, itu menjadi penekanan, tetapi juga kemudian membuat atau mengajukan contoh-contoh kasus di masa kini agar supaya mereka siswa atau mahasiswa bisa memahami, ya, konteks kekinian dengan kacamata historis atau kacamata dari kekayaan pengetahuan masa lalu. Nah, filosofi ini menekankan pengetahuan inti dalam membaca, menulis, matematika, sains, sejarah, bahasa asing, dan teknologi. Alat-alat tersebut meliputi ceramah, hafalan, pengulangan, latihan, penilaian. Jadi kalau kalian lihat memang mudah diduga bahwa pendekatannya sangat tradisional, ya, soal belajar mengajarnya, ya, karena termasuk hafalan, ya. Siswa-mahasiswa akan diminta untuk menghafal hal-hal yang dianggap mendasar, ya, berulang-ulang supaya betul-betul menguasainya, ya. Dan banyak latihan itu juga dalam hal menghafal sebenarnya, ya. Tetapi lalu didorong dengan diskusi-diskusi sehingga apa yang dihafal itu semakin fasih, tetapi juga terinternalisasi, karena bagaimanapun juga dia katakanlah diharapkan menjadi stimulus dari dalam untuk membantu siswa atau mahasiswa mengembangkan dirinya menggunakan substansi pembelajaran itu sebagai katakanlah kekayaan, ya, untuk menghadapi kehidupan. William Beckley, seorang pendukung esensialisme yang sangat berpengaruh, ya, percaya bahwa pendidikan itu tidak seharusnya mengubah masyarakat, ya, tetapi melestarikannya. Jadi boleh dikatakan model pendidikan esensialisme itu memang dia melakukan, ya, merawat budaya sebenarnya.
dia tidak menciptakan perubahan budaya, ya, melainkan merawat budaya yang sudah ada. Jadi dia lebih fokus untuk menjaga stabilitas, ya, menjaga katakanlah harmoni, keteraturan, ya. Karena itu merawat budaya yang sudah mapan, budaya yang masa lalu, ya, katakanlah dari Yunani Romawi itu yang dianggap sudah mapan dan sempat membawa manusia kepada puncak, ya. Karena itu menjadi acuan, ya. Nah, itulah sebabnya dia lebih ke merawat budaya daripada menciptakan budaya. Kalau kita bandingkan dengan visi misi Pak Noto, ya, di UKSW, ya, itu salah satu peranan katakanlah peranan akademisi UKSW itu kan harus mengembangkan kebudayaan, ya. Jadi tentu itu bertentangan dengan model esensialisme, ya, paling tidak, karena esensialisme lebih ke merawatnya dan bukan mengembangkan, ya. Nah, pada konferensi untuk American Association of School Administrators pada tahun 1938, Beckley mendesak sekolah dan pendidik untuk berpegang teguh pada kurikulum inti. Ya, kurikulum inti yang dimaksud memang kurikulum yang tadi sastra, lalu sains. Jadi sains dan humaniora lah. Ya. Karena itu saya mengatakan tadi bahwa masih ada kaitan dengan atau ada warna, ya, liberal arts. Nah, sejumlah kejadian itu digunakan untuk menuntut revitalisasi gerakan esensialisme, ya, dengan mengamanatkan persaingan global. Ya. Nah, ini kita sudah tentu masuk ke esensialisme modern. Nah, pertama misalnya pada peluncuran Sputnik Uni Soviet tahun 57, ya, dan saya kira sebuah terobosan manusia, ya, ketika pertama kali meninggalkan ya, keluar dari bumi, ya, dan masuk ke lintasan menuju bulan, saya kira, ya. Nah, lalu hal yang kedua yang menuntut revitalisasi gerakan esensialisme itu adalah laporan dari Nation at Risk, dikeluarkan oleh National Commission on Excellence in Education di bawah pemerintahan Reagan tahun 1983. Nah, laporan tersebut mengklaim bahwa masyarakat itu sedang terkikis. Ya. Terkikisin maksudnya budaya-budaya agung masa lalu, ya, yang dipegang oleh esensialisme sedang mengalami pengikisan. Ya. Sekarang mungkin kita sebut disrupsi, ya. Nah, oleh gelombang pasang surut biasa-biasa saja yang mengancam masa depan kita, ya, sebagai bangsa dan rakyat, ya. Dan menyalahkan kurangnya kebutuhan dasar dalam pendidikan seperti matematika, membaca, menulis, sains, dan teknologi. Ya. Jadi bisa dibayangkan di zaman pemerintahan Reagan di Amerika, ya, itu dan memang Amerika terkenal atau setidak-tidaknya digambarkan secara tradisi itu lebih menerapkan model esensialisme, model pendidikan atau filsafat pendidikan esensialisme. Nah, bagi esensialisme, ini esensialisme bukan eksistensialisme, ya. Eksistensialisme satu aliran yang aliran pendidikan juga yang nanti kita akan bahas juga, tetapi yang di sini harusnya esensialisme. Tujuan pendidikan adalah untuk memproses perubahan tingkah laku dalam menyesuaikan diri. Kemampuan menyesuaikan diri memungkinkan pembelajar, ya, mahasiswa menghadapi situasi atau masa depan yang tidak pasti atau yang kerap berubah, ya.
Jadi sekali lagi pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku dalam menyesuaikan diri. Jadi katakanlah mata kuliah atau subjek-subjek pembelajaran itu memproses perubahan tingkah laku manusia atau pembelajar untuk menyesuaikan diri. Makanya saya sebut di awal tadi, dia membentuk kemampuan ya, adaptasi naradidik ya terhadap kebutuhan atau dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Itulah sebabnya naradidik didorong kebebasannya untuk bisa mengulik ya pembelajaran, subjek-subjek pembelajaran yang diperoleh agar supaya bisa digunakan di dalam kehidupan. Nah, kurikulum dalam pendidikan esensialisme, salah ketik lagi, memberi siswa kebebasan individual yang luas dan mensyaratkan mereka untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melaksanakan atau melakukan pencarian-pencarian dan menarik kesimpulan. Nah, karena itu memang walaupun materi-materinya adalah materi yang sangat strict, materi-materi yang klasikal, ya pendekatannya juga klasikal ya, tetapi situasi kelas itu dikondisikan untuk membangun kebebasan, ya. Mendorong pembelajar secara individual untuk melakukan pencarian-pencarian, ya. Lalu bisa membuat kesimpulan. Jadi sebenarnya ini esensialisme modern, ya, itu banyak dibuat dihadirkan ya diskusi-diskusi kasus, lalu mendorong pembelajar, siswa atau naradidik untuk memecahkan ya masalah ya secara mandiri ya. Jadi mencari pemecahan-pemecahan secara mandiri ya, dan mengambil kesimpulan. Jadi itu dalam rangka membangun kemandirian tadi dengan menggunakan esensi manusia, yaitu sebagai makhluk bebas. Nah, sejauh ini kalian bisa menangkap atau pengandaian antropologis dari model esensialisme. Ya. Bagaimana pandangannya tentang manusia yang sebenarnya itu kayak apa ya. Seperti pertemuan awal sudah saya katakan bahwa sebuah model pendidikan, sebuah aliran filsafat pendidikan selalu bertolak dari pengandaiannya tentang siapa manusia itu, yang kita sebut dengan klaim antropologis atau pengandaian antropologis. Siapa manusia, esensi dari manusia itu, dan apa itu realitas. Jadi dia pasti bertolak dari dua itu. Nah, saya berharap dalam presentasi ini kalian punya bayangan ya, kalau dengan ciri-ciri seperti ini, kira-kira apa yang diandaikan oleh esensialisme tentang manusia itu, ya, apakah manusia itu menjadi bahan perenungan. Ya. Esensialisme memposisikan mahasiswa atau naradidik sebagai aktor ya, yang memberikan makna pada subjek yang ia apropriasi, ia dorong, ia stimulasi, ya. Yaitu dengan memasukkannya ke dalam dirinya sendiri dan menafsirkannya sesuai dengan pemahamannya sendiri. Ya. Jadi semua dikasih katakanlah pembelajaran dasar, subjek-subjek dasar, tetapi lalu naradidik didorong untuk menafsirkannya sendiri. Ya. Jadi membentuk pemahamannya sendiri. Ya. Boleh dikatakan tidak pemahaman standar. Setiap orang, setiap individu bisa menafsirkan apa yang diperolehnya, lalu menggunakannya bagi kebutuhan pengembangan dirinya. Ya. Jadi tidak ada penyeragaman makna sebenarnya. Setiap begitu katakanlah pembelajaran dasar atau topik dasarnya diberikan, lalu setiap orang bisa menafsirkannya sesuai dengan pemahamannya. Dan itu karena dia mengusung ya kebebasan individu. Esensialisme mengenali dua alat interpretasi, ya.
yang mencakup kognitif dan normatif. Yang mata kuliah atau subjek ya seperti sejarah, literatur atau sastra, matematika dan sains itu berperan sebagai kerangka ilmu ya, dan sumber informasi digunakan untuk realisasi atau pembentukan subjektivitas pembelajar. Jadi sekali lagi mata kuliah atau mata pelajaran dasar ini ya, sejarah, literatur, sastra ya, matematika, sains itu menjadi bahan dasar untuk membentuk kepribadian atau membentuk diri seorang pembelajar atau seorang naradidik ya. Dia menjadi bahan dasar, bahan katakanlah bahan mentah ya untuk pembentukan diri, karena dengan katakanlah mengunyah bahan-bahan mentah ini, lalu setiap orang didorong untuk membentuk pemahamannya, lalu secara jangka panjang membentuk kepribadian atau membentuk subjektivitasnya. Semua mata kuliah atau mata pelajaran atau subjek pembelajaran itu didesain untuk membantu individu menemukan diri dan sadar akan dunianya. Ya. Jadi sekali lagi mata-mata ajar itu adalah stimulasi ya, yang memang secara sengaja didesain untuk membantu pembelajar naradidik setiap orang ya menemukan diri dan memiliki kesadaran akan dunianya dalam pengertian dia memiliki metode tafsir ya untuk memahami dunia, untuk menafsir dunia atau menafsir realitas, menjalani realitas ya. Karena dengan demikian maka dia bisa menjalani kehidupannya di dalam dunia atau dalam realitas ya, berdasarkan tafsirnya terhadap realitas ya. Itu yang tadi sudah saya katakan ya, atau sejak awal saya katakan bahwa pasti ya, atau dia harus bertolak dari definisi tertentu tentang realitas ya, atau klaim ontologisnya. Peran pengajar itu menstimulasi intensitas kesadaran. Ya, sekali lagi peran pengajar, makanya saya bilang pengajar itu baik dosen atau guru, kalau Anda menjadi guru ya, itu semacam menjadi motivator ya, atau stimulator ya, coacher ya, mencoach ya, untuk menstimulasi kesadaran pembelajar dengan mendorong pencarian kebenaran pribadi ya, melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan tentang makna kehidupan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sendiri dimunculkan dari materi-materi yang diperoleh, entah itu sastra atau sains, ya, matematika, dan seterusnya, itu materi-materi dasar tadi untuk memahami kehidupan. Nah, tentu itu berarti guru atau dosen harus pandai mencari contoh-contoh kasus atau pertanyaan-pertanyaan stimulan ya, agar supaya merangsang individu, merangsang naradidik untuk berpikir. Guru terbaik bagi anak-anak adalah di rumah ya, dan orang tua mereka sendiri, karena di rumahlah seorang anak diterima sepenuhnya ya, apapun kelemahan baik mental maupun kelemahan fisik ya. Jadi maksudnya guru utama dalam model esensialisme adalah sebenarnya orang tua ya, karena anak-anak itu lebih menghabiskan waktu lebih banyak di rumah ya dengan orang tua, dan yang berikut orang tua lah yang mengenal secara individual anaknya ya. Tadi saya sudah katakan ya bahwa guru dalam model filsafat pendidikan esensialisme harus bisa mengenal secara personal ya
murid-muridnya atau naradidiknya ya, supaya dia bisa mengembangkan ya, dilihat mana yang kurang dia bisa kembangkan bagian itu ya. Sehingga apa namanya, perhatiannya memang sangat personal. Oleh karena itu maka dianggap guru terbaik adalah orang tua, karena orang tua lah yang lebih mengenal anak-anak ya, potensi mereka ya, itu lebih dikenal ya. Tapi lalu guru di sekolah baru guru mengambil peran itu, dan juga metodenya sama, yaitu mengenal secara personal murid-muridnya atau naradidiknya agar supaya dia melalui materi-materi dasar lalu dikembangkan ya, sehingga mereka bisa menemukan potensi-potensi terbaik mereka ya, untuk direalisasikan atau diaktualisasikan. Dalam esensialisme itu pengajar memposisikan diri sebagai orang tua ya. Jadi tadi orang tua itu diharapkan sebagai guru utama sebenarnya. Nah, di sekolah atau di dunia pendidikan, katakan di kampus, itu pengajar ya, dosen, guru mengambil alih ya, atau memposisikan diri sebagai orang tua ya. Mereka menjadi orang tua bagi naradidik. Guru harus memahami dan menerima keunikan setiap murid atau setiap pembelajar, setiap mahasiswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi paham bahwa setiap orang tentu punya kemampuan yang berbeda. Termasuk punya ciri, ada yang bisa belajar cepat, ada yang bisa belajar lambat, ada yang biasa-biasa saja ya. Jadi harus bisa sebagai orang tua, ya pengajar sebagai orang tua harus bisa memetakan ya ciri personal dari setiap siswa agar supaya dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembelajar atau siswa adalah individu unik ya, yang berkembang dengan segala potensi khasnya. Nah, tugas pengajar adalah membantu pembelajar, membantu murid, membantu naradidik untuk mengaktualkan potensinya ya, dalam dan menemukan dirinya. Jadi sekali lagi, pada akhirnya tujuan akhir adalah supaya membantu naradidik menemukan potensi terbaiknya serta menemukan dirinya untuk mengaktualkan ya, potensi terbaik dalam dirinya. Nah, dalam hal ini pengajar dalam esensialisme itu berfungsi sebagai coacher ya, tadi saya sudah sebutkan ya, dan konselor ya. Atau boleh sebagai yang tadi sudah disebutkan sebagai orang tua ya, membimbing, konseling ya, supaya mengetahui motivasi-motivasinya saat-saat di mana dia mengalami mood yang lemah, rendah ya, itu bisa didampingi untuk menstimulasi semangat dan pembelajaran. Pengajar juga berperan penting dalam memberikan kebebasan berpendapat dan membuka ruang bagi diskusi dalam kelas. Beberapa metode dicoba untuk mendorong diskusi-diskusi kritis. Ini sebenarnya dalam esensialisme kalau bagi guru ya, pengajar, dosen yang kreatif, dia akan banyak membuka ruang-ruang diskusi kritis ya. Karena materi-materi standar, maka seharusnya ruang-ruang diskusi kritis diperbanyak supaya bisa nyambung ya dengan situasi kekinian ya. Karena seperti sudah dikatakan bahwa bahan-bahan ajar atau mata kuliah dasar dari esensialisme adalah mata kuliah sejarah, ya, mata kuliah yang memang klasikal, ya klasik, ya. Karena itu metode harus bisa diciptakan atau dijadikan sebagai instrumen untuk mengupgrade atau memahami kekinian meskipun dengan kacamata pengetahuan masa lalu ya, masa lalu dalam tanda kutip.
Pengajar menciptakan atmosfer kelas yang cair, ya, toleran, dan menyenangkan agar memungkinkan para pembelajar mengekspresikan pendapat tanpa rasa takut. Ya. Jadi yang didorong adalah keberanian untuk menyampaikan pendapat, dan itu harus secara individu bisa didorong. Nah, para pembelajar atau mahasiswa atau siswa menyadari haknya dalam memberikan pendapat dan membangun argumen dalam mempertahankan pendapat. Ya, jadi memberikan pendapat, tetapi juga harus menemukan argumen-argumen yang solid untuk mempertahankan pendapat, karena ini bagian dan proses ini merupakan bagian dari pembentukan diri, pembentukan individualitas, ya. Katakan pembentukan kualitas diri, ya, supaya bisa menjalani kehidupan. Pengajar juga terlibat secara langsung dalam kehidupan pembelajar. Ya, ini maksudnya mengenal secara dekat tadi, ya, atau mengenal secara personal untuk mendiskusikan kegembiraan dan kesedihan mereka serta harapan dan aspirasi mereka. Itu yang tadi kita sebut dengan fungsi coacher dan konselor, ya. Nah, jadi harus dekat dalam pengertian supaya bisa mengetahui mood mereka, mengetahui betul katakanlah passionnya, moodnya saat sedang jatuh atau bangkit dan seterusnya. Nah, pengajar juga harus bisa mencintai dan menghormati naradidik sebagai individu unik dan istimewa. Ya. Jadi sekali lagi fokus kepada individualitas. Ya. Pengajar berkomitmen atas kesuksesan pembelajar atau naradidik, terutama dalam hal menemukan dirinya, merealisasikan potensinya, serta menjadi pribadi yang mandiri dan otonom. Ini tujuan utama atau tanggung jawab dari pengajar yang sebagai coacher tadi, ya, dan konselor tadi, ya. Jadi harus bisa memiliki komitmen yang tinggi untuk mensukseskan naradidiknya, ya. Terutama dalam hal mereka bisa menemukan dirinya, menemukan potensi terbaiknya, lalu mengaktualkan atau merealisasikannya, lalu menjadi pribadi yang mandiri dan otonom. Nah, pribadi yang mandiri dan otonom yang dimaksud di sini adalah pribadi yang mampu membuat keputusan, ya, atas kehidupannya. Ya. Karena kehidupan ini adalah pembuatan keputusan. Apapun yang kita lakukan kan itu membuat keputusan. Ya. Karena itu sebenarnya pembelajaran atau pendidikan itu memberikan mereka kemampuan untuk membuat keputusan secara bertanggung jawab. Ya. Keputusan yang berkualitas dalam menjalani kehidupan. Ya. Nah, keputusan yang berkualitas itu dasarnya atau bahan dasarnya, bahan pokoknya, bahan mentahnya adalah pelajaran-pelajaran klasik tadi, ya, mata kuliah atau mata ajar klasik tadi, lalu ditunjang dengan epistemologinya atau metode diskusi, sehingga mereka bisa mengaktualkan, ya, bahan-bahan ajar itu di dalam kekinian agar bisa membentuk individualitas mereka dalam membuat keputusan. Pengajar perlu menunjukkan perhatian dan keseriusannya serta mempunyai rasa tanggung jawab besar bahwa mendidik tidak lain adalah membimbing kehidupan generasi masa depan dan menentukan nasib orang lain. Jadi mengajar itu adalah melakukan fungsi membimbing, dan yang dibimbing adalah sebenarnya generasi bangsa masa depan. Sehingga juga berkaitan dengan menentukan nasib seseorang, nasib individu. Ya. Artinya dengan kesadaran itu maka pengajar terikat pada tanggung jawab untuk membentuk atau membangun masa depan bangsa, tetapi pada saat yang bersamaan juga membangun individu-individu mandiri yang berkualitas. Ya. Jadi potensialitas individu yang dibentuk lewat pembelajaran esensialisme adalah
dalam rangka membangun masa depan generasi. Ya. Generasi kita bisa sebut apa generasi dalam pengertian manusia, tetapi juga kita sebut sebagai generasi pelanjut bangsa, kehidupan bangsa atau kepemimpinan nasional, kira-kira begitu ya. Setiap bangsa membutuhkan generasi-generasi pelanjut yang berkualitas. Ya, jadi model pendidikan atau filsafat pendidikan esensialisme diletakkan di dalam visi membangun masa depan kehidupan manusia yang lebih baik. Nah, itu saya kira tentang esensialisme, filsafat pendidikan esensialisme, dan mari kita masuk ke satu lagi ya, yaitu perennialisme ya. Sorry, ini perennialisme. Apa namanya? Model filsafat perennial itu memandang manusia dalam hal ini pembelajar atau naradidik sebagai keseluruhan yang holistik. Ya. Ya, jadi ini kita sudah buka dengan memberikan gambaran tentang klaim antropologis ya dari perennialisme. Bahwa manusia adalah makhluk holistik ya. Nanti kita akan lihat apa namanya perbedaannya dengan esensialisme. Nah, sesuai dengan hakikat manusia itu, yaitu makhluk yang kompleks atau katakanlah makhluk holistik tadi, maka anak adalah makhluk yang monodualis atau duitunggal, tentu itu adalah jiwa dan raga ya, dan juga monopluralis ya. Jadi satu tetapi banyak ya, karena dia tidak hanya memiliki misalnya berkaitan dengan kecerdasan ya. Dia tidak perlu hanya mengembangkan kecerdasan IQ saja ya, tapi ada berbagai bentuk-bentuk kecerdasan ya, kecerdasan plural yang itu harus dikembangkan. Jadi selain jiwa dan raga juga ada keragaman kecerdasan yang harus disentuh melalui pendidikan ya. Jadi tidak hanya memperhatikan salah satu bentuk kecerdasan saja ya. Pada umumnya diopinikan atau diasumsikan bahwa pembelajaran lebih banyak menekankan kepada IQ ya, dan mengabaikan kecerdasan yang lain. Nah, perennial itu dia menegaskan atau menekankan kepada perlunya membangun manusia atau naradidik secara keseluruhan atau secara holistik. Nah, perennial ini sebenarnya dari kata dasar Inggris yang artinya abadi. Ya. Nanti kita lihat apanya yang abadi. Ya. Tahan lama, abadi, sejati, ya kira-kira begitulah gambarannya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud. Sebagai makhluk monodualis yang terdiri dari jiwa, ya, jiwa yang meraga, ya, dan raga yang menjiwa. Ya. Jadi kita dualitas yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kita, Anda dan saya adalah tubuh ya yang berjiwa, yang menjiwa. Ya. Jiwa lah yang memungkinkan kita untuk bercakap-cakap. Ya. Juga jiwa yang meraga. Ya, kan gitu. Jadi dua-duanya dua esensi, jiwa dan raga, tetapi dia satu. Karena kita tidak bisa ada tanpa jiwa. Juga tidak bisa ada tanpa raga, kan gitu ya. Yaitu yang disebut dengan monodualis. Nah, keduanya ditumbuh kembangkan secara serasi, selaras, dan seimbang agar menjadi manusia berbudaya yang harmonis. Ya. Artinya dari sini sudah bisa dibayangkan bahwa model pendidikan perennial itu berusaha untuk mengembangkan baik jiwa maupun raga ya, dari naradidik. Ini sudah bisa terbayangkan
mata pelajaran apa saja kan gitu. Pendidikan harus menumbuhkan jasmani anak didik sesuai dengan tingkat kesiapannya. Kurikulum pendidikan mencakup baik pendidikan jasmani seperti keterampilan, kesehatan, ya, kebugaran, ya, maupun pendidikan nilai, ya, moral, agama, karakter, ya, selain pendidikan intelektual. Ya, jadi kita lihat jasmani, lalu pendidikan nilai dan pendidikan intelektual. Ya. Saya tidak tahu masa kalian ya, tapi kalau masa kami masih SD bahkan sampai SMA ya, itu ada istilahnya senam pagi ya. Dulu kami ada beberapa versi senam ya. Jadi setiap seingat saya setiap hari Jumat ya, Jumat pagi itu atau setiap pagi ya, itu dimulai waktu upacara sebelum masuk kelas itu ada ya apel, istilahnya apel. Apel itu senam. Ya itu sangat perennial sekali ya. Sebagai makhluk monopluralis yang terdiri atas berbagai dimensi seperti kognitif, afektif, dan psikomotorik, ya, manusia harus ditumbuh kembangkan sebagai keseluruhan yang holistik. Artinya, pendidikan tidak bersifat parsial fragmentaris ataupun mekanik fungsionalistik. Pendidikan harus dilihat sebagai sesuatu yang mengutuhkan, ya, atau menyentuh semua dimensi-dimensi manusia. Filsafat pendidikan perennialisme itu menekankan pentingnya karya-karya abadi, ya, melampaui waktu. Karya-karya abadi itu karya-karya yang ya ini hampir sama dengan ada kesamaannya dengan esensialisme ya. Jadi hanya apa filsafatnya yang berbeda. Yang sebenarnya kalau melihat dari segi kata abadi ini ya, tadi saya bilang perennial artinya abadi ya. Abadi ini sebenarnya perennial ini memiliki kesamaan dengan esensialisme karena mengacu kepada apa namanya katakanlah budaya yang kuat di masa lalu. Tapi kalau esensialisme tadi dia berangkat dari Renaissance sekitar abad 10, 11, 12, 13 ya sampai 14, maka perennialisme dia jauh lagi. Dia mulai dari Platon, Aristoteles jadi tahun apa namanya 400-an 300-an sebelum Masehi. Nah, karena itu dia mengagungkan great books. Great books ini buku-buku acuan utama yang sebenarnya digunakan oleh menjadi buku-buku pegangan dari liberal arts, model liberal arts. Ya. Jadi ada sekitar 50-an atau sampai 60 seri ya, yang sebenarnya isinya adalah berkaitan dengan para pemikir-pemikir masa lalu yang sangat mempengaruhi peradaban manusia. Ya. Jadi misalnya bukan pemikir, tapi juga karya-karya mereka yang sangat mempengaruhi peradaban. Itu yang disebut the great books. Ya. Kita di UKSW sudah punya koleksi 53 atau 54 ya, karena kita sedang seperti sudah saya katakan bahwa UKSW sudah menerapkan liberal arts ya dengan MDU yang kalian sudah dapatkan itu, lalu kita sedang dalam upaya untuk katakanlah menghadirkan semacam di program studi liberal arts ya. Karena itu kita sudah punya boleh dikatakan lengkap ya koleksi kita great books ya. Bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari itu boleh saya bisa share. Nah, perennialisme itu menggunakan great books atau katakanlah bukan sekedar menggunakan, tapi intinya adalah dia
mengagungkan atau merujuk kepada karya-karya masa lalu, karya-karya abadi ya yang betul-betul membentuk peradaban manusia dan dari dari masanya sampai sekarang seolah-olah masih sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya karya Mel Life ya dari Moby Dick atau Macbeth dari Shakespeare. Saya kira orang sastra mungkin lebih paham ini ya. Shakespeare kan punya banyak karya yang juga monumental ya. Great Expectation dari Dickens dan lalu Inferno ya karya Dante ya. Atau karya-karya lain yang dianggap sangat berpengaruh ya. Termasuk misalnya karya Utopia ya dan karya-karya lainnya. Nah, karya-karya ini akan dipelajari ya. Jadi dijadikan sebagai bahan dasar ya. Karena dianggap sudah terbukti membentuk peradaban. Nah, itulah sebabnya saya gunakan gambar Great Books di sini ya, supaya mengingatkan bahwa acuan-acuan mereka adalah karya-karya yang berpengaruh. Perennialisme itu kadang-kadang disebut juga sebagai konservasi konservatif secara budaya ya. Disebabkan karena dia tidak menentang stereotip gender. Artinya pandangan bahwa perempuan itu dalam tanda kutip ya lebih rendah dari laki-laki ya itu dia tidak tentang. Di masa-masa lalu kan memang perempuan bahkan di abad-abad Yunani klasik seperti sudah saya sampaikan perempuan bahkan bukan bagian dari warga negara. Ya warga negara itu cuma laki-laki dan laki-laki yang sehat dan kuat. Ya. Laki-laki yang cacat itu juga tidak masuk warga negara. Para budak apalagi tentu tidak masuk warga negara. Jadi dia konservatifnya di situ. Secara budaya dia konservatifnya di situ. Ya. Katakanlah kesetaraan gender, jangan bicara dengan orang milenial ya. Dia tidak punya pandangan ke situ ya. Menggabungkan multikulturalisme atau mengekspos dan menganjurkan teknologi seperti yang diharapkan dari sastra kontemporer. Tujuan pendidikan perennial adalah mengajarkan siswa atau mahasiswa untuk berpikir rasional dan mengembangkan kompetensi berpikir kritis. Kalau kalian perhatikan, perennialisme juga ada arsiran-arsiran dengan liberal arts. Jadi tadi kita lihat esensialisme punya arsiran tertentu dengan liberal arts, dan perennialisme juga punya arsiran tertentu ya, dengan liberal arts. Sama-sama dengan esensialisme dari masa lalu, tapi esensialisme mulai dari katakanlah abad 11 sampai 14 atau Renaissance, ya, sementara perennialisme jauh lagi ke belakang, itu dari Platon, ya, Aristoteles dan seterusnya. Sebuah kelas perennials itu bertujuan menjadi lingkungan yang terorganisir dan disiplin mengembangkan diri siswa ya. Dalam pencarian kebenaran seumur hidup. Jadi sebenarnya membentuk daya jelajah atau daya observasi dari siswa ya, supaya dia betul menjadi seorang yang kurius ya, suka mencari tahu ya, untuk mengungkap kebenaran. Nah ini kalau kalian perhatikan visinya Pak Noto ya, ini agak menunjang ya, perennial menunjang dalam hal ini ya, bahwa terbentuk individu-individu yang menjadi pencari kebenaran atau penyingkap kebenaran atau Pak Noto sebut dengan aletheia ya. Nah, kaum perennial itu percaya bahwa pendidikan harus melambangkan upaya yang disiapkan untuk membuat ide-ide ini tersedia bagi siswa dan untuk membimbing proses pemikiran mereka menuju pemahaman dan apresiasi terhadap karya-karya besar ya, atau great book study ya. Sebenarnya
Great books ini juga hanya simbol ya, tetapi bukan sekedar itu. Semua prinsipnya adalah pada karya-karya besar. Ya. Jadi baik memang karya-karya besar itu banyak sudah dikumpulkan dalam great books, tetapi maksud saya adalah tidak terikat pada great books. Kriteria utamanya adalah karya-karya besar yang mempengaruhi dunia ya, karena great books ini sebenarnya adalah karya-karya besar dalam pemikiran Barat ya. Tetapi kalau kita merujuk pada keterikatan atau pada karya-karya besar di sini dalam perennial, saya kira tidak hanya sekedar karya-karya besar dalam pemikiran Barat, tetapi juga karya-karya besar dalam pemikiran filsafat Timur juga bisa. Misalnya ajaran Konfusius atau ajaran-ajaran dari Asia ya, yang juga punya pengaruh besar seperti karya-karya Mahabharata ya, dan lainnya. Karya sastra yang ditulis oleh para pemikir terbaik dalam sejarah yang melampaui waktu dan tidak pernah ketinggalan zaman. Ya, jadi sekali lagi fokusnya lebih kepada karya-karya besar ya, dan tentu termasuk great books. Tapi great books tidak hanya semata-mata pada great books. Kaum perennial itu memperhatikan pentingnya penguasaan isi dan pengembangan keterampilan penalaran. Ya. Jadi membentuk daya observasi siswa atau mahasiswa itu penting bagi perennial. Ya. Semakin banyak hal berubah, semakin tetap. Ya. Ini sebenarnya yang maksud yang tetap adalah daya jelajah, daya observasi. Ya. Jadi meskipun perubahan banyak, tetapi daya observasi tetap. Ya. Kemampuan observasi itu menjadi variabel yang tetap untuk katakanlah untuk mensistematisasi atau mengungkap perubahan-perubahan yang ada di luar sana ya, supaya bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan ya. Nah, itu untuk merangkum perspektif perennialis tentang pendidikan. Keterampilan itu masih dikembangkan secara berurutan. Jadi, nah ini lihat perbedaan lagi dengan esensialisme. Kalau esensialisme tidak memberikan perhatian atau tidak menganggap keterampilan vokasi atau keterampilan praktis itu penting, ya. Bahkan diabaikan. Nah, dalam perennial itu memberikan perhatian juga kepada keterampilan. Nah, terutama misalnya keterampilan dasar ya, yang kalau kalian mengikuti critical thinking yang saya berikan di OMB, itu kan keterampilan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan ya, itu menjadi keterampilan dasar. Dan itu juga diusung oleh perennial dan juga diusung oleh liberal arts. Jadi di sini kita lihat ada kesamaan atau titik akhir antara perennialisme, lalu liberal arts, dan juga pemikiran kritis ya, yang menekankan kepada 4 keterampilan dasar, yaitu membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Nah, itu ditekankan di kelas awal untuk mempersiapkan siswa di kelas selanjutnya dalam mempelajari sastra, sejarah, filsafat. Ya. Jadi ini semacam mata kuliah dasarnya perennial itu juga sastra, sejarah, dan filsafat. Ya. Jadi klasikal juga, unsur klasikal juga ada di sini. Ya. Tetapi yang mendasari atau memberikan kemampuan observasi tadi ya, kemampuan untuk lakukan pendalaman terhadap bahan-bahan ajar sastra, sejarah, dan filsafat, itu adalah 4 keterampilan dasar tadi ya. Kemampuan membaca atau yang kita sebut di UPSW dengan critical reading, critical writing, critical listening, dan critical speaking. Ini menjadi 4 kecerdasan dasar. Ya. Proposalpedia ini adalah sebuah buku yang diterbitkan tahun 1982 ya. Paideia ini saya kira dalam liberal arts sudah saya jelaskan ya, artinya pendidikan atau pendidik atau naradidik ya. Tahun 1982 oleh Mortimer Adler itu menggambarkan sistem pendidikan berdasarkan atau secara klasikal ya. Buku ini menginspirasi model sekolah yang disebut sebagai program
paideia ya, yang telah dan masih diterapkan oleh ratusan sekolah di Amerika Serikat. Nah, guru yang menggunakan program paideia itu memberikan kuliah, kita lihat proporsinya ya, 10% hingga 15% dari waktu ya, maksud pendidikan paideia, pendidikan dasar ya, itu 10-15%, lalu seminar Sokratik ya 15 hingga 20% dari waktu kuliah, maksudnya proporsinya, dan lalu melatih siswa pada topik akademik 60-70%. Nah, kita lihat di sini porsinya itu ya, mata kuliah dasar tuh sampai 15%, lalu seminar Sokratik. Nah, ini dalam critical thinking kita tekankan pada Sokratik. Sebenarnya begini, prinsip dari seminar Sokratik dalam perennial itu adalah untuk membentuk katakanlah epistemologi, membentuk metodologi pencarian siswa supaya dia bisa memiliki metode dalam menggali pengetahuan, ya, menggali lewat diskusi. Jadi seminar Sokratik itu saya berharap di antara Anda ada juga yang mengambil mata kuliah berpikir kritis ya, karena itu kan MDU yang dipersyaratkan di tahun pertama. Ya. Ini sama logikanya dengan perennial ya. Dalam perennial juga katakanlah critical thinking itu menjadi dasar sebelum belajar filsafat, sejarah dan lain-lain itu ya. Ya, maksudnya critical thinking di sini adalah yang critical reading, critical speaking, critical writing, dan critical listening. Ya. Itu menjadi dasar. Nah, seminar Sokratik adalah sebuah metode di mana digunakan untuk mengeksplor ya, bahan-bahan ajar atau topik yang dibahas secara mendalam ya, dengan menunjukkan lebih banyak pertanyaan ya, pertanyaan lalu diobservasi, dicari jawabannya, lalu pertanyaan lalu dicari jawabannya, dan pertanyaannya termasuk berdebat secara ilmiah ya. Metodenya menarik sebenarnya, metode Sokratik. Mudah-mudahan kalau kita sudah luring ya, bisa entah dalam mata kuliah berpikir kritis atau dalam kesempatan yang lain kita akan coba menerapkan seminar Sokratik ya. Sebelum pandemi itu di dalam kelas berpikir kritis di FEB kami sudah menerapkan metode Sokratik atau seminar Sokratik. Ada dua, yaitu seminar Sokratik dan pertanyaan-pertanyaan Sokratik. Kalau pertanyaan Sokratik itu tentang diajarin bagaimana cara bertanya ya, secara Sokratik. Ya, jadi itu akan sangat berkah. Nah, perennialisme mendorong itu. Ya. Jadi ada dasar, lalu ada metodologinya, lalu setelah dasar dan metodologinya diberikan, baru katakanlah mata kuliah bersifat teoritik diberikan. Ya. Karena dasarnya sudah ada, lalu sudah ada metode yang dimiliki oleh siswa untuk melakukan pendalaman terhadap materi-materi teoritik. Nah, seminar Sokrates adalah kuliah di mana guru mengajukan serangkaian pertanyaan tertentu untuk mendorong siswa berpikir, merasionalisasi, dan mendiskusikan topik-topik pembelajaran. Biasanya ada inner circle, ada lingkaran dalam, lingkaran luar. Lalu lingkaran luar ini adalah mereka mendukung yang ada di lingkaran dalam. Lingkaran dalam biasanya satu orang, jadi 5 orang katakanlah misalnya berhadapan untuk saling berargumen. Yang outer circle itu menyediakan bahan bagi pendebat mereka ya. Jadi pendebat di depan ini bisa berganti juga. Kalau dia sudah tidak ini, bisa ganti teman yang di outer circle, masuk lalu dia kembali ke outer circle. Jadi sekali lagi outer circle itu mensupport data ya, informasi kepada pendebat di depan, dan itu biasanya menarik ya. Mudah-mudahan kalian sempat mempraktekannya. Kurikulum perennial itu cenderung membatasi ekspresi individualitas. Ya. Nah, ini perbedaan dengan esensialisme ya. Dan fleksibilitas mengenai minat siswa demi menyediakan basis pengetahuan yang menyeluruh dan dapat diterapkan secara seragam kepada siswa. Jadi pelatihan kejuruan diharapkan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Artinya di sini ada kesamaan juga dengan esensialisme,
yaitu bahwa betul dia memberikan keterampilan-keterampilan dasar, tapi berkaitan dengan observasi pengetahuan. Jadi bukan keterampilan dasar dalam pengertian supaya dia mahir melakukan sesuatu secara teknis dan praktis. Bagi perennial itu tanggung jawab pemberi kerja. Kalau kemudian alumni atau tamatan you ingin kasih dia kerja menjadi apa ya, di IT barangkali, atau menjadi human public relation barangkali, ya ada tugas Anda untuk memberikan keterampilan tambahan itu secara lebih teknis. Ya. Karena katakanlah pendidikan hanya memberikan kemampuan dasar, merangsang potensialitasnya, supaya dimungkinkan untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja. Memahami esensialisme, ini saya kira kita sudah di bagian akhir untuk mencoba melihat perbedaan antara esensialisme dan perennialisme. Ya. Memahami esensialisme memungkinkan Anda mengetahui dan meningkatkan keterampilan mengajar dasar, ya, keterampilan dasar. Sementara memahami perennialisme memungkinkan Anda sebagai guru terus beroperasi dalam keberhasilan metode, konsep, dan praktek terbaik dalam mendidik. Ya. Jadi sekali lagi perennialisme dia lebih mendekatkan kepada metode, ya saya kira ya. Nah, sementara esensialisme tadi mendekatkan kepada pembentukan karakter, pembentukan individualitas untuk menemukan diri dan bisa mengambil keputusan. Nah, ini sebagai bagian akhir, saya kira kesimpulan kita lihat ya, perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa esensialisme, saya keliru ya membuat eksistensi berapa kali, mohon maaf ya, seharusnya eksistensi diganti dengan esensi. Ya, esensialisme memberikan kebebasan kepada siswa ya, dengan tujuan akhir penemuan diri dan aktualitas potensi-potensi terbaik dari setiap orang, dari naradidik ya. Jadi dua kata kunci yang penting ya, dari esensialisme, yaitu supaya siswa menemukan dirinya, diri sejatinya tentu saja, termasuk cita-cita, harapan, idealisme ya, dan juga menemukan potensi-potensi terbaiknya untuk diaktualkan. Ya. Nah, sementara perennialisme itu berpusat pada guru ya, dengan tujuan agar moralitas dan karakter siswa terbentuk, agar membantunya menjalani kehidupan yang bermakna ya, meski dalam situasi yang terus berubah ya. Jadi ada tekanan-tekanan yang berbeda dari perennialisme dan esensialisme. Yang berikut, esensialisme memberi kebebasan belajar bagi siswa, tetapi mengesampingkan keseimbangan pertumbuhan raga dan jiwa ya. Tadi kita sebut ya, itu menjadi penekanan di perennial, tetapi di esensialisme itu diabaikan ya, untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Penekanan pada pembentukan karakter menyebabkan esensialisme fokus pada olah jiwa ya, lalu mengabaikan olah raga, olah jasmani. Nah, padahal jiwa yang sehat hanya dimungkinkan oleh tubuh yang sehat ya. Saya kira kita tahu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat ya. Lalu yang berikut, esensialisme fokus pada pendidikan atau pembentukan moral dan kognitif, karenanya cenderung mengabaikan sisi psikomotorik ya. Kecerdasan intelektual lebih dominan sehingga manusia tidak dibangun secara holistik ya. Ini kelemahan dari esensialisme ya. Dia fokus membangun kecerdasan intelektual ya. Dia merangsang IQ katakanlah begitu ya, dan mengabaikan kecerdasan lain ya. Jadi tidak mendidik manusia sebagai makhluk yang holistik atau tidak menyentuh semua dimensi-dimensi manusia ya. Dimensi antropologisnya. Sementara filsafat pendidikan perennialisme itu bersifat multi kecerdasan ya, karena mengakomodir berbagai aspek intelektualitas
Perennialisme menumbuh kembangkan berbagai kecerdasan dasar manusia secara proporsional, yang berarti dia menganut multiple intelligence, ya, yaitu terutama 4 kecerdasan dasar, yaitu kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan fisik. Perennialisme itu memandang manusia sebagai makhluk kompleks, ya. Karenanya pendidikan harus menyentuh totalitasnya serta membangun identitas diri individu secara holistik. Tetapi tentu tidak berarti perennialisme tidak punya kelemahan. Ya. Kalau kita lihat kesan-kesan sampai dengan slide sebelumnya, itu terkesan seolah-olah dia terbaik, ya. Dan esensialisme lebih buruk. Sebenarnya tidak. Perennialisme juga punya kelemahan, antara lain perennialisme tidak menerima, ya, tidak menerima, bukan cuma kurang, tapi ya tidak menerima perubahan-perubahan. Ya. Bagi perennial itu perubahan itu rentan menimbulkan kekacauan, ya. Menimbulkan ketidakpastian, ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosial kultural. Ya. Itulah sebabnya dia mengagungkan karya-karya besar, ya. Karena karya-karya besar ini bisa memberikan tuntunan, memberikan tatanan. Ya. Lalu yang berikut, fokus perennialisme mengenai kurikulum adalah pada disiplin pengetahuan abadi, pengetahuan yang tidak lekang oleh waktu. Itu makanya menggunakan great books, ya, atau karya-karya besar. Ya. Nah, sebagai akibatnya, perennialisme kurang perhatian pada realitas aktual dan minat siswa. Artinya, dia punya sistem yang besar, sehingga pada akhirnya dia kurang, dibanding dengan esensialisme, dia kurang memperhatikan keunikan individual, ya, atau minat naradidik atau minat siswa, ya, termasuk juga kurang memberikan perhatian pada realitas kekinian. Ya. Meskipun sudah saya katakan tadi, itu bisa diatasi paling tidak dengan metode Sokratik. Ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan pemicu, membuat naradidik bisa nyambung dengan pergumulan-pergumulan kekinian. Ya. Tetapi secara garis besar, ya cenderung karena dia menggunakan great books, ya, atau karya-karya besar masa lalu, maka dia cenderung mengabaikan, ya, dalam tanda kutip, realitas-realitas kekinian. Nah, saya kira itu, ya, pertemuan kita sampai di situ. Lalu tugas kalian seperti biasanya buat refleksi, yaitu refleksikan pemahaman Anda dengan membuat kesimpulan. Ya, ini Anda diminta untuk membuat kesimpulan. Ya. Yaitu mana di antara esensialisme dan perennialisme yang Anda pilih sebagai yang terbaik. Mana yang menurut Anda dari keduanya yang terbaik itu yang mana? Anda harus memilih salah satu. Ya. Jadi ini baik Anda suka tidak suka, Anda harus memilih salah satu, dan apapun yang Anda pilih, manapun yang Anda pilih di antara esensialisme dan perennialisme, Anda membangun argumentasi, ya, untuk mendukung alasan-alasan di atas. Jadi ini Anda boleh melakukan observasi, ya, mencari bahan, menggunakan bahan ini, oke, ya, karena saya juga sertakan PPT, rujukan-rujukan juga saya sertakan di dalam Flan, ya. Lalu termasuk video ini Anda gunakan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas. Artinya dengan itu Anda diharapkan untuk membangun argumen-argumen yang memadai, ya, atas pilihan Anda. Ya. Jadi di sini Anda sudah dilatih untuk membuat kesimpulan atau membuat pilihan-pilihan, ya, tidak sembarangan pilihan, tetapi disertai dengan argumen-argumen. Ya. Saya kira itu, ya, yang pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semua yang lain itu dikerjakan sebagaimana biasanya. Ya. Syarat-syarat sudah sebagaimana biasanya, lalu dikumpulkan di Flan, di diskusi forum, di assignment, ya,
sebelum jam 11 sebelum jam 12, artinya batas waktunya adalah 11.59 malam, ya, jam 23:59. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga protokol kesehatan supaya kita sudah merencanakan untuk luring, ya, sehingga kita bisa sehat dan bisa mengikuti kuliah luring dalam waktu dekat. Ya, Tuhan berkati semua.